Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah project baru. Sebenarnya nggak terlalu baru sih, tapi project ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia terpilih menjadi salah satu dari bagian Ubisoft Season 6 untuk Entrepreneur Labs. Ya, jadi apa itu Ubisoft Entrepreneur Lab? Biasanya ini kayak Binance Lab aja sih. Jadi di mana si pihak Ubisoft ini itu mendukung dan juga mensupport ya dari segi teknologi maupun pendanaan untuk beberapa proyek yang dinilai Ubisoft ini memiliki potensi-potensi baik untuk di masa mendatang. Ya, jadi kayak untuk Kickstarter atau new startup aja kayak gitu. Kalau teman-teman pernah nonton film startup yang Korea, nah kurang lebih kayak gitulah, kayak sandboxnya di film startup Korea. Ya, dia fungsinya adalah membantu memberikan teknologi, ilmu maupun dana ya untuk mengembangkan suatu proyek. Nah, project yang akan gue bahas ini dari di antara semua project yang ada masuk dalam Ubisoft Season 6 ini, yang pertama yang gue lihat adalah Alep ya, Alep.im ya. Jadi si Alep ini adalah sebuah project di mana dia project ini berfokus pada cloud computing untuk berbagai DeFi dan juga Web3 simplified ya. Jadi bisa untuk apa aja sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman cek bagian websitenya yaitu alep.im ya, di sini teman-teman bisa baca allow your blockchain. Ini memungkinkan blockchain kita atau mengizinkan blockchain kita untuk menggunakan atau berbagai apps atau fitur-fitur ya yang bisa dibilang berfokus pada data gitu loh ya, trusted of chain data dan juga computation dengan berbagai hanya butuh beberapa line code saja kayak gitu ya. Jadi di sini blockchain itu agnostik, lightning fast, low cost dan juga trustless. Ya, jadi si Alep ini nanti bisa terhubung dengan berbagai blockchain yang ada seperti Solana, Polygon, Ethereum, Polkadot, Avalanche, Cosmos maupun Binance Smart Chain. Jadi ya sebenarnya bisa lebih banyak lagi sih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari coin market cap, saat ini dia ticker tokennya itu adalah Alep ya. Alep ini berada di ranking 345 ya. Di sini dia menggunakan jaringan itu ada Ethereum, ada BSC, ada Solana, XDAI dan juga Avalanche ya. Jadi untuk tokennya ini udah ada di berbagai blockchain. Untuk market capnya baru di angka 110 juta US dollar. Harganya 0,5 US dollar per satu tokennya. Untuk volume transaksi di ketika video ini dibuat di angka 2 juta,3 US dollar. Lalu untuk maksimal supply di angka 500 juta token, total supply 5 juta token. Sirkulasi supply di angka 185.391.830 Alep token. Untuk harganya kalau kita lihat chart, market lagi crash kemarin sempat ngedam parah, tapi dia kelihatan mulai recovery lagi ya. Dan juga memang sejauh ini sih dari ketika dia pertama kali masuk market cap di angka 0,74 US dollar, 0,074 ya, berarti sekarang udah masuk mencapai 0,5, bahkan dia pernah nyampe 0,8 ya, 0,82 US dollar per satu tokennya. Teman-teman kalau tertarik pengen beli si Alep ini bisa beli di FTX, KuCoin, Gate.io dan juga Radium atau Uniswap juga bisa. Ya, jadi teman-teman tinggal manfaatinnya ya, pengennya pakai yang mana gitu loh. Nah, untuk si Alep ini itu dia udah ada beberapa dApps. Di sini ada staking. Staking ini APY-nya itu di angka 12%. Habis itu juga dia menggunakan IPFS ya. Jadi teman-teman bisa mengupload berbagai data, file, folder dan juga IPFS hashes seperti itu. Lalu di sini juga dia udah cross chain compatibility ya. Jadi teman-teman bisa membangun di berbagai cross chain yang ada. Oke. Nah, di sini kita langsung lihat bagian use case-nya aja biar lebih seru kali ya. Kalau kita lihat bagian use case itu adalah apa sih use case? Jadi use case ini fungsi gitu loh. Jadi gue selalu bilang dalam berbagai project-project seperti ini kan, apa sih fungsi dari BNB Coin, apa sih fungsi dari Ethereum Coin, apa sih fungsi dari Dogecoin dan lain-lain. Jadi sekarang kita lihat apa fungsi dari Alep ya. Alep ini tokennya fungsinya apa? Yang pertama adalah document certification. Ya, jadi kita bisa misalnya contoh ya, Alep ini mungkin bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan, terutama surat-surat berharga atau surat-surat sertifikat yang harus dijamin keasliannya atau harus dijamin keamanannya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk dokumen certification seperti itu ya. Jadi ya guaranteed itu ya kayak ibarat benar-benar dijamin keasliannya lah untuk berbagai dokumen. Dan tentu saja ini bisa untuk disimpan dan juga diautentikasi ya. Jadi bisa diautentikasi. Lalu dia juga ada real time dApps. Jadi kita bisa membangun berbagai dApps tanpa harus menggunakan off chain work ya. Jadi kita bisa ya aplikasi kita tuh
secara real time. Dia akan berjalan dari waktu ke waktu. Lalu sosial, dia juga bisa digunakan untuk berbagai sosial media kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai sosial media, contoh Instagram kan kita ada yang namanya itu kayak nggak boleh ngepost inilah, nggak boleh ngepost itu, ada peraturan di sana. Bayangkan ada sosial media di mana tanpa ada peraturan ya, tapi memang agak berbahaya sih. Tapi ya, bayangkan ada sosial media di mana tanpa ada pengaturan, kita bebas melakukan apa aja di sosial media tersebut. Nah, itu bisa digunakan menggunakan Aleph ini. Habis itu juga ada KYC metadata. Nah, ini yang menarik buat gua. Gua cukup tertarik dengan KYC metadata ini. Jadi gini, teman-teman pasti pernah, buat teman-teman yang sudah expert dalam dunia kripto, pasti pernah pakai Launchpad di berbagai Launchpad yang ada. Contoh GameFi, Polka Starter, Polka Foundry, Red Kite, terus apalagi ya, Starter, dan berbagai launchpad lainnya yang membutuhkan KYC atau Know Your Customer. Apa tuh KYC? Jadi KYC itu kurang lebih kalau teman-teman pernah install atau register di Binance atau di toko kripto, teman-teman pasti diminta namanya kayak foto KTP, foto diri, selfie, foto NPWP. Nah, itu namanya KYC, Know Your Customer. Nah, dengan ada KYC metadata ini, kalau teman-teman pertama, contoh teman-teman register di Binance, itu teman-teman KYC. Habis itu teman-teman daftar toko kripto. Itu berarti KYC lagi. Teman-teman daftar lagi di Bybit. Berarti kan KYC lagi. Jadi teman-teman akan repot gitu loh. Harus foto KTP itu 3 kali. Foto selfie 3 kali. Itu kan ribet kan. Nah, dengan KYC metadata, ini teman-teman hanya perlu melakukan KYC 1 kali untuk seluruh apps yang ada. Nah, ini yang menarik. Jadi hanya perlu 1 kali KYC, dan itu sudah terhubung ke seluruh ekosistem yang ada gitu loh. Ya, selama ekosistemnya ada di dalam dia gitu. Jadi ya, hanya perlu 1 kali kita melakukan foto KTP, kita foto NPWP, kita selfie, itu semua fitur sudah kita bisa akses walaupun berbeda depths-nya. Kayak gitu. Itu adalah KYC metadata. Habis itu fungsi lainnya juga ada website hosting. Nah, teman-teman bisa membangun website ya untuk Web3 ya. Jadi teman-teman bisa bikin website di Web3 Aleph IM ini kayak gitu ya, HTML, CSS dan juga JS seperti itu. Ini bahasa pemrograman ya, ini bahasa pemrograman. Jadi teman-teman tinggal build aja, build coding, bikin website, habis itu hostingkan di aleph.im ini, maka teman-teman sudah menjadikan website teman-teman menjadi website Web3. Habis itu juga ada DEX order book ya. Di sini juga bisa untuk pengembangan decentralized exchange atau DEX ya, ada order booknya. Jadi udah siapin fiturnya juga. Habis itu NFT metadata. Jadi ya seperti biasa, dia juga bisa digunakan untuk NFT. Dan di sini NFT metadata ini artinya apa? Jadi si NFT-nya ini itu bisa disimpan ya di secara decentralized data storage system ya. Jadi teman-teman nyimpan NFT itu di sini tuh benar-benar decentralized, nggak ada lagi namanya centralized itu. Habis itu juga ada document management system ya, DMS ya. DMS ini lebih untuk penyimpanan file storage sama database. Habis itu juga ada supercharging DeFi, di mana orang-orang kalau membangun DeFi itu bisa cross-chain composability ya. Habis itu interchain liquidity. Nah, interchain liquidity ini menarik juga buat gue untuk DeFi. Jadi maksudnya interchain ini apa? Jadi interchain itu adalah di mana semua blockchain itu dia saling terhubung gitu loh, tanpa harus kita melakukan bridging. Jadi kalau teman-teman misalnya dari jaringan Ethereum ke jaringan BSC, teman-teman kan harus melakukan bridge atau jembatan. Sedangkan kalau dia sudah menjadi interchain, artinya blockchain itu saling terhubung. Jadi nggak perlu namanya bridge lagi, tinggal sekali jalan itu udah bisa langsung. Nah, itu kayak gitu kurang lebih. Nah, untuk DeFi, likuiditasnya tuh bisa digunakan untuk seluruh DeFi yang ada dalam interchain-nya dia. Ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Ya, habis itu juga ada full decentralization sama interchain use base. Ya, jadi dia mensupport seluruh chain yang ada. Ya, kalau dia support BSC, ya berarti dia support BSC, kurang lebih seperti itu lah. Oke. Next, untuk staking. Nah, untuk staking ini staking node ya. Teman-teman bisa connect wallet di sini. Tinggal diklik aja. Nah, di sini teman-teman sudah bisa staking delegator ya, atau nodes ya. Jadi di sini teman-teman cuma perlu connect wallet aja. Ini bisa pakai jaringan BSC harusnya. Jadi teman-teman tinggal isi MetaMask-nya dengan Aleph di jaringan BSC, itu bisa harusnya. Nanti teman-teman bisa stake di sini. Tinggal pilih node-nya aja yang mana yang nyaman gitu. Saran gue untuk pemilihan node ini, pastikan uptime-nya 100%. Uptime ini adalah waktu dia melakukan validasi atau node gitu loh. Sama stake-nya ini kalau bisa yang aktif ya.
cari yang aktif. Kalau white ini kan dia masih nunggu kan. Jadi ketika teman-teman stake ini dia nggak langsung jalan tuh rewardnya karena dia ngumpulin dana dulu. Jadi cari yang aktif itu boleh gitu. Ya di sini kita bisa lihat untuk melakukan staking di sini dia ada informasi teman-teman butuh minimal 10.000 Alep token untuk melakukan staking. Ya jadi kita bisa lihat di sini ini Alep Eternity ya. Contoh kita klik bagian infonya. Nah, di sini kita bisa lihat total stake-nya berapa. Ini creation time-nya dari tanggal 12 bulan 7, ya. Oh, sorry, ini tanggal 7 bulan 12 berarti. Ya, habis itu di sini ada owner address-nya, reward address-nya, multi address-nya kayak gini. Jadi ini teman-teman staking node minimal berarti kan dia bilang 10.000 ya. Kalau 10.000 kita jadikan US dollar, maka teman-teman tinggal ubah di sini aja 10.000. Artinya teman-teman butuh 5.955 Alep token untuk melakukan staking ya. Lalu di sini kita bisa lihat untuk 10.000 ini teman-teman akan mendapatkan kalau dia APY-nya atau annual per year di angka 11,96%, maka seharinya dengan 10.000 token teman-teman dapat 3,10 Alep token. Atau kalau kita jadikan US dollar 3,10 itu di angka 1,85 dolar. Jadi seharinya teman-teman dapat 1,85 lah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Di sini node-nya ada 76 node, aktifnya itu 70. Kita bisa lihat statusnya. Ya di sini total stake-nya berapa. Ya kita tinggal belajar aja di sini. Nah, untuk node staking ini kurang lebih tujuannya adalah untuk mengamankan jaringan ya. Jadi fungsinya stake node ini ya sama aja kayak teman-teman proof of stake aja sebenarnya. Kayak staking BNB di Trust Wallet ya, itu kan buat staking node. Nah, kurang lebih sama lah kayak itu. Lalu untuk roadmap-nya di tahun 2021-2022, 2021 udah lewat, jadi kita loncat ke 2022 aja. Di sini adalah di kuartal 1 yaitu Solana Lending Protocol Indexers. Artinya dia nanti akan masuk ke Solana ya untuk membuat lending protocol. Habis itu juga ada MetaMask Encryption Integration. Habis itu juga ada load balance di Alep Cloud-nya, Alep.cloud. Karena kan dia database, jadi dia bisa simpan data secara cloud. Habis itu juga ada Solana Aggregator Indexer, habis itu juga indexer untuk framework, habis itu Tezos integration, dia akan berintegrasi dengan Tezos. Ya, ini masih proses. Nah, yang belum proses itu adalah monitoring Aleph VM Executor, habis itu ada storage resource node, habis itu juga ada Go Live Decentralized Identify atau di ID system, habis itu secret management di virtual machine, insentif untuk resource node. Ya, untuk para holder Alep lah. Ya, jadi ada reward tambahan insentif. Habis itu di kuartal 2 itu adalah service payment, ada pay as you go. Nah, nantinya fungsi Alep ini akan mulai jalan di service payment. Ya, fungsi untuk pembayarannya. Ya, habis juga ada decentralized load balancer sama channel sharding. Nah, ini yang menarik juga ada sistem sharding. Ya, otomatis harusnya sih kecepatan transaksi lebih cepat ya kalau ada sistem sharding. Ya, habis itu di kuartal 3-nya itu adalah diluncurkan VM untuk transaction seperti Solana dan juga Ethereum. Habis itu reproducible virtual machine. Habis itu share volume antara VM. Nah, ini menarik juga untuk share volume antara VM ini. Jadi VM itu kan virtual machine kan banyak kan. Ada Solana, ada ETH, ada BSC, ada Tezos dan lain-lain. Nah, itu dia bisa saling sharing volume nantinya. Habis juga IPFS untuk berbagai VM eksekutor ya. Jadi ini kuartal 3 dan kuartal 4. Jadi di tahun ini sih kalau dari segi roadmap sih cukup menarik karena dia berfokus pada pengembangan si fungsi si Alep tersebut untuk bagian storage dan juga untuk berbagai blockchain VM-nya ya seperti itu. Untuk timnya ini udah Doxit udah ada di LinkedIn, teman-teman bisa pelajari, ada LinkedIn nama Twitternya dari CEO-nya atau foundernya, co-marketing atau co-founder atau marketing, bisa juga strategi business development, infrastruktur, konsultan, project manager, data storage specialist. Habis itu juga ada advisor-nya ini ada CEO dari Synapse, ada venture builder, digital strategy, co-founder Patasma, ya, sama co-founder Nus. Untuk yang Patasma mungkin udah terbiasa kali ya, teman-teman udah tahu Patasma itu blockchain, ya dia co-founder ini jadi advisor di Alep ini. Jadi dari segi tim dan juga advisor pun sebenarnya udah cukup kuat ya kalau kita lihat gitu loh. Lalu di sini ada useful link ya. Di sini kita bisa lihat untuk depth-nya kan udah live nih ya. Kita bisa lihat dari Explorer-nya ya. Habis itu juga ada blogging depths-nya, ada My Alep Review sama website. Habis itu juga staking depths, token swap ya, dia juga ada token swap. Di sini kompatibel untuk ERC20, NRC20, NEP5 ya.
Habis itu juga ada star name atau decentralized username. Habis juga ada node staking, exchange. Untuk exchange sudah banyak, ada exchange Uniswap, Paraswap, Balancer, OneInch, BXC, IDEX, Banker, Kyberswap, KuCoin. Ya, udah masuk KuCoin tadi kita udah cek ya. Habis itu ini Maxi kayaknya nih, Maxi. Habis itu ada Probit, Gito.io, SushiSwap, PancakeSwap, Radium, Serum, FTX. Ya, semoga dia nantinya juga cepat-cepat listing di Binance ya, harapannya sih gitu. Oke, di sini Explorer juga udah Alep, ada Binance Smart Chain, Ethereum, Solana, dan juga Nulls. Oke, ya paling segitu sih untuk pembahasan tentang Alep sini dari segi fungsi dan juga utilitas. Nah, kita lihat sosial medianya sebentar. Di sini ada dua, kita cek bagian Twitter. Untuk Twitternya di angka 30.000. Ya, Twitternya 30.000. Di sini kita bisa lihat di follow oleh Maxi, Solana juga ya, Solana juga nge-follow dia, KuCoin, Get.io. Jadi exchange besar pun juga bisa dibilang follow dan nge-support si Alep network ini ya. Habis itu kita bisa baca di sini open source cross-chain decentralized cloud project database include file storage, computation, micro VM, Sol, extending dan lain-lain. Ya, mungkin kalau teman-teman nanya, kok Alep ini saingannya siapa gitu loh. Menurut gue Alep ini mungkin bisa saingannya Arweave ya. Bahkan mungkin ini bisa lebih hebat daripada Arweave. Mungkin. Kenapa? Karena kalau Arweave itu dia apa ya? Interchain-nya itu nggak sebagus Alep. Alep ini lebih fokus ke interchain. Ya, jadi cukup menarik kalau kita mau bandingin gitu. Tapi baik lagi Dior ya, NFA ini bukan saran atau saran untuk membeli. Teman-teman silakan lakukan analisa lagi lebih dalam. Untuk Telegram di angka 5.998 member ya. Jadi dari segi komunitas pun sebenarnya dia masih sangat kecil, masih butuh apa ya, gebrakan lah, masih butuh support lebih jauh. Tapi kalau teman-teman lihat si Alep ini benar-benar cukup serius dan aktif dari dari April 2019 udah ada 936 tweet. Jadi bukan project baru ini sebenarnya, project lama, tapi memang baru akhir-akhir ini tuh mulai muncul, mulai terkenal karena dia didukung oleh Ubisoft. Ya, karena sudah mulai didukung oleh Ubisoft kayak gitu. Oke, paling itu aja yang bisa gue jelaskan tentang Alep ini. Semoga membantu buat teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang programmer atau developer ingin coba menggunakan sistem Alep ini itu sudah bisa dipakai. Dia udah ada SDK-nya, tinggal download, habis itu ya dipelajari, dibuka. Ini plug and play SDK-nya itu menggunakan JavaScript dan juga Python ya, atau Python lah. Oke, IPFS-nya juga kompatibel, framework-nya juga ada, habis itu seamless dApps ya. Untuk Web 2 itu nanti bisa dilanjutkan menjadi Web 3 kalau ketika masuk ke Alep itu juga bisa. Ya, di sini sekitar 50 sampai 100 ms. Habis itu juga gratis sih, free. Invisible fee. Wah, udah enak banget tuh kan, tinggal dipakai aja. Partnernya ya dia ada Jarvis, Serum, Orion, Patasma Chain, Evidence, Reef, Riodify, Starname dan lain-lain. Oke. Ya, paling itu aja pembahasan tentang project Alep.im ini. Semoga membantu teman-teman menemukan project yang cukup menarik, cukup oke. Tapi balik lagi, ini bukan saran untuk membeli, ya. Sekali lagi, bukan saran untuk membeli. NFA dan juga Dior, silakan teman-teman lakukan analisa mandiri lagi, lebih lanjut, lebih jauh lagi tentang project Alep ini. Semoga kedepannya ya dia bisa lebih jelas lagi dan bisa digunakan secepatnya. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kalau suka silakan di like, kalau nggak suka silakan di dislike. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, komentar silakan tuliskan di bawah. Saran gue tapi tanyanya di Discord biar lebih enak ya, karena di YouTube itu sering dihapus. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih, bye bye.